Selamat pagi, Anda menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, dalam replik yang dibacakan pada sidang pra-peradilan, pihak Firly menuding adanya penyanderaan kasus yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Firly juga mengaku sempat diancam untuk tidak menjadikan M. Suryo sebagai tersangka di kasus suap yang sedang diselidiki oleh KPK. Polda Metro Jaya merespons soal tudingan Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri yang menyebut ada penyanderaan kasus antara lembaga anti rasuah dengan Polda Metro Jaya. Penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya memastikan telah bertindak profesional, transparan, dan akuntabel dalam menangani kasus. Kombes Pol Ade Safri menambahkan dalam melaksanakan tugas penyidikan yang saat ini dilakukan, tim penyidik Ditreskrimsus bebas dari segala bentuk intervensi, intimidasi, dan campur tangan dari siapapun. Soal tudingan Firly yang menyebut ada penyanderaan kasus, Ade Safri enggan menanggapinya sebab tak ada kaitannya dengan materi penyidikan. Dan pemirsa, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi akan menggelar sidang dugaan pelanggaran etik yang menjerat Firly Bahuri hari ini. Sidang etik akhirnya dilakukan usai 2 kali panggilan pemeriksaan terhadap Firly Bahuri. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Yunia Harsari langsung dari Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK. Selamat pagi, Yunia, adakah informasi bahwa Firly pasti hadir dalam sidang etik hari ini? Selamat pagi Jason, kami baru saja mengonfirmasi langsung kepada salah satu anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris yang baru saja tiba sekitar 10 menit lalu di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK di kawasan Jakarta bahwa Firly Bahuri sendiri meminta penjadwalan ulang sidang etik yang seharusnya digelar pada hari ini sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ini dikonfirmasi langsung didapatkan dari Firly Bahuri dan ia meminta penjadwalan ulang ini atau sidang etiknya sendiri dilakukan setelah tanggal 18 Desember 2023. Alasannya adalah Firly mengaku masih akan fokus pada proses pra-peradilan yang saat ini masih terus berlangsung sehingga Firly sendiri meminta permakluman seperti itu dari Dewan Pengawas KPK agar sidang etik sendiri ini digelar setelah tanggal 18 Desember 2023. Kami tadi coba untuk mengonfirmasi seperti apa mekanisme sidang etik yang akan digelar hari ini, apakah masih akan bisa tetap digelar tanpa kehadiran Firly Bahuri atau tidak. Tadi Syamsuddin Haris menjelaskan bahwa sidang etik Dewan Pengawas KPK ini tidak akan bisa dilakukan jika terlapor atau dalam hal ini adalah Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri ini tidak hadir. Begitu pula dengan 12 saksi yang juga dijadwalkan akan hadir pada sidang etik hari ini pun akan mengikuti jadwal atau penjadwalan ulang yang nanti akan diputuskan oleh majelis etik. Disampaikan bahwa sidang etik ini di pukul 9 waktu Indonesia Barat saat ini Jason akan tetap dibuka, namun isinya hanya akan kemudian merumuskan langkah selanjutnya dan salah satunya tentu adalah menentukan kapan jadwal sidang etik berikutnya untuk Firly Bahuri dan kemudian majelis etik akan menutup sidang etik tersebut. Berikut kami dengarkan selengkapnya pernyataan dari anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris. Sidangnya ditunda, jadi kemungkinan besar memang tidak hadir. Pak FD minta sidang etik setelah tanggal 18. Alasannya kenapa Pak? Alasannya beliau masih mengikuti peradilan. Kasus pidananya itu kan sedang berlangsung di pengadilan. Nah, beliau minta supaya sidang etik itu dilakukan setelah tanggal 18. Artinya sudah ada Jason. Ya, Yunia, apa hukuman yang dapat dijatuhkan kepada Firly di sidang etik nanti? Apakah akan berupa sanksi pemecatan? Yunia, apa hukuman yang dapat dijatuhkan kepada Firly? Dengan sanksi pemecatan sendiri ini memang tidak ada. Ya, Jason, kalau kita melihat dari peraturan Dewas KPK sendiri, memang tidak ada yang tertulis saksi atau sanksi pemecatan terhadap pihak-pihak yang diduga atau yang nantinya sudah terbukti melanggar etik seperti itu. Kalau kita melihat pada peraturan Dewas KPK untuk sanksi terberat saja yang dapat dijatuhkan oleh Dewan Pengawas KPK dan tentunya ini juga berlaku kepada
pimpinan KPK begitu, termasuk dalamnya adalah Firly Bahuri, adalah hanya rekomendasi untuk mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK. Disampaikan sebelumnya oleh Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan bahwa kewenangan untuk kemudian mencopot Firly Bahuri dari jajaran pimpinan KPK ini berada pada tangan Presiden Joko Widodo, dan memang sebelumnya Presiden Joko Widodo lah yang menonaktifkan Firly Bahuri dari jabatan Ketua KPK yang ini suratnya ini sudah ditandatangani pada tanggal 24 November lalu. Demikian Jason, kami akan terus mengupdate informasi seperti apa jalannya sidang etik yang tidak dihadiri oleh Firly Bahuri hari ini. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Yunia Harsari atas laporan langsung Anda dan selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.